Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan sebuah kisah yang luar biasa dan penuh keajaiban. Seorang pria dari Indonesia yang diantar oleh jin menuju Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Apakah benar ada jin baik hati yang membantu manusia menunaikan ibadah haji? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Baiklah, di sebuah desa kecil bernama Rejosari di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Abdullah yang kerap disapa Dolah. Seorang pria yang tampak sederhana dengan semangat yang membara dalam dirinya. Hidupnya keras bekerja sebagai petani di sawah yang kering, namun hatinya penuh dengan impian mulia, pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Setiap hari, Dolah bekerja keras di bawah terik matahari, menggali tanah, dan menanam padi, keringat mengalir deras dari tubuhnya. Namun di setiap tarikan napasnya, dia selalu berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Meski banyak orang menganggap mimpinya terlalu tinggi untuk seorang petani miskin, Dolah tidak pernah menyerah. Di desa itu ada sebuah masjid kecil, tempat Dolah sering mengaji. Suaranya yang merdu dan bacaan Al-Qurannya yang menggetarkan hati membuat para jamaah terkesan. Setiap malam setelah bekerja, Dolah selalu menyempatkan diri untuk mengaji dan melantunkan doa dengan penuh harapan. Suatu hari, ketika Dolah sedang beristirahat di bawah pohon rindang di tepi sawah, datanglah sepupunya, Hasan, dengan wajah ceria. "Kang Dolah, ada kabar baik, Juragan Zulhoir sedang mencari pembantu untuk membersihkan rumahnya. Kalau engkau mau, aku bisa membawamu ke sana," kata Hasan. Dolah mengerutkan dahi dan berpikir sejenak. "Tapi Hasan, bagaimana dengan sawahku? Siapa yang akan merawatnya?" Hasan tersenyum. "Jangan khawatir Kang, aku akan membantu merawat sawahmu. Ini kesempatan bagus untukmu mengumpulkan uang lebih banyak." Setelah mempertimbangkan sejenak, Dolah setuju. Dia pergi bersama Hasan ke rumah Juragan Zulhoir, seorang saudagar kaya yang terkenal baik hati. Sesampainya di sana, Dolah disambut dengan ramah dan segera mulai bekerja membersihkan rumah. Selain itu, kadang-kadang Dolah diminta mengaji Al-Quran pada anak-anak di sekitar rumah Juragan. Suaranya yang merdu dan ketulusan hatinya membuat anak-anak dan orang dewasa terpukau. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Dolah melaksanakan salat tahajud. Setelah sholat, dia melantunkan doa yang selalu menjadi impiannya. "Ya Allah, kabulkanlah impianku untuk bisa menunaikan ibadah haji. Meski aku miskin, aku yakin dengan kebesaran-Mu, semua hal yang mustahil bisa menjadi mungkin." Tanpa disadari, Juragan Zulhoir mendengar doa Dolah. Keesokan harinya, setelah sholat subuh, Juragan Zulhoir memanggil Dolah di ruang tamu. Juragan berkata, "Dolah, aku mendengar doamu tadi malam. Aku tahu betapa besar keinginanmu untuk menunaikan haji. Aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu." Dolah terkejut dan harap-harap cemas mendengar tawaran itu. "Apa yang ingin Anda tawarkan, Juragan?" Juragan Zulhoir tersenyum dengan lembut. "Aku akan membawamu ke Tanah Suci, tetapi ada 2 syarat yang harus kau penuhi. Pertama, kau tidak boleh memberitahu siapapun sebelum kita tiba di Masjidil Haram. Kedua, kau harus menutup mata selama aku menggendongmu dan hanya boleh membuka mata setelah aku memberikan isyarat." Dolah awalnya terkejut dan sempat berpikir bahwa itu hanyalah candaan. "Hahaha, Juragan, Anda memang suka bercanda. Bagaimana mungkin hal itu bisa membawa kita ke Tanah Suci?" Namun, wajah Juragan tetap serius. "Aku tidak sedang bercanda, Dolah. Aku serius." Setelah melihat keseriusan Juragan, Dolah akhirnya memutuskan untuk mempercayai dan menerima tawaran itu, meski ia berpikir itu mustahil terjadi. "Siap Juragan. Saya akan mematuhi semua syarat yang Anda berikan. Terima kasih banyak." Malam berikutnya, setelah semua persiapan selesai, Juragan Zulhoir mengajak Dolah pergi. Juragan Zulhoir meminta Dolah menaiki punggungnya dan menutup matanya rapat-rapat. Pada saat itu, ia merasakan angin sejuk yang aneh, seolah-olah mereka sedang melintasi dunia yang berbeda. Jantung Dolah berdebar kencang, antara takut dan penuh harap. Setelah beberapa saat, Juragan Zulhoir berkata lembut, "Bukalah matamu, Dolah." Dolah membuka matanya perlahan, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat dirinya sudah berada di depan Ka'bah. Air mata kebahagiaan mengalir dari matanya, membasahi pipinya yang penuh harapan. "Subhanallah, ini nyata," gumam Dolah sambil berlutut. Matanya tak bisa lepas dari keagungan Ka'bah. Dia segera melantunkan doa syukur, merasakan keajaiban yang baru saja terjadi padanya. Selama di Tanah Suci,
Dolah menjalankan ibadah haji dengan khusyuk. Di tengah keramaian, dia bertemu dengan Haji Isa dan Haji Ibrahim, dua orang kaya dari desanya yang setiap tahun menunaikan ibadah haji. Mereka terkejut melihat Dolah di sana. "Dolah, bagaimana bisa kau berada di sini?" tanya Haji Isa dengan heran. "Ini semua karena pertolongan Allah, Pak Haji. Juragan Zulhoir yang membawaku ke sini." Kedua haji itu tersenyum dan mengangguk, berpikir mungkin saja Juragan Zulhoir yang membiayai Dolah untuk berangkat haji. Setelah menunaikan ibadah haji, Dolah kembali ke tanah air dengan cara yang sama. Juragan Zulhoir mengantarkan Dolah kembali ke desanya dan kemudian pamit untuk kembali ke rumahnya sendiri, dengan alasan ada kerjaan yang harus diselesaikan. Sesampainya di rumah, Dolah bercerita tentang pengalamannya kepada keluarga dan penduduk kampung, tetapi tidak ada yang percaya. "Sungguh tidak masuk akal," kata seorang warga. "Bagaimana mungkin Dolah yang miskin bisa naik haji?" Dolah mencoba meyakinkan mereka. "Aku sungguh-sungguh. Aku telah melihat Ka'bah dan berdoa di sana." Namun, cemoohan masih terus meragukan, membuat Dolah merasa sedih dan terasing di desanya sendiri. Seminggu kemudian, pulanglah Haji Isa dan Haji Ibrahim dari Tanah Suci. Mereka bercerita kepada warga desa tentang pertemuan mereka dengan Dolah di Tanah Suci. Mendengar pengakuan dari Haji Isa dan Haji Ibrahim, keluarga Dolah mulai percaya. Mereka segera meminta maaf kepada Dolah karena telah mencemoohnya. Sebulan kemudian, Dolah merasa harus mengunjungi Juragan Zulhoir untuk berterima kasih dan membawa oleh-oleh berupa hasil panen sawahnya. Dengan semangat, dia berjalan ke rumah Juragan. Namun sesampainya di sana, Dolah terkejut melihat rumah Juragan Zulhoir telah hilang tanpa jejak. Dia mencari ke sekeliling, bertanya kepada tetangga, tapi tidak ada yang mengenal Juragan Zulhoir. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Dolah memutuskan untuk mengunjungi gurunya, Kiai Ghazali, untuk meminta penjelasan. Setelah mendengarkan cerita Dolah dengan seksama, Kiai Ghazali tersenyum bijak. "Dolah, semua itu bisa saja terjadi dengan kehendak Allah. Mungkin Juragan bukanlah manusia biasa, bisa jadi dia adalah salah satu hamba Allah yang diberkahi kemampuan luar biasa, atau bahkan mungkin dia adalah makhluk gaib yang dikirim untuk membantumu. Yang penting, kamu sudah menunaikan ibadah haji dan merasakan keajaibannya. Bersyukurlah dan teruslah beribadah dengan ikhlas." Dolah mengangguk, menerima kenyataan itu dengan hati yang lapang. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dia merasa bahagia karena mimpinya telah terwujud. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Saya akhiri, dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Bye-bye.